Allah bentuk pertama kali yang dibuka kuping, lalu mata, lalu mulut, lalu tangan, lalu kaki. Perut kan ada. Yang pertama kali ruh tuh bakal masuk ke mata. Ini Nabi dongengin nih. Tiup roh, hidup. Lalu Allah suruh malaikat catat untuk orang ini 4 hal. Pertama, rezekinya. Dari umur berapa? Berapa bulan? 4 bulan. Udah ada catatannya. Kedua, ajalnya. Umur berapa dia bakal mati? Catat. Ketiga, amaliyahnya, perilakunya. Dan keempat, ujungnya ke neraka apa ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Abu Abdurrahman, nama aslinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaman berapa? 24. Haddatsana, telah bercerita kepada kita para sahabat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduku, dan Nabi itu adalah orang yang jujur, al-masduku, yang dibenarkan oleh Allah perkataan, ucapan dan perbuatannya. Inna ahadakum, sesungguhnya seorang kamu, yujma'u khalquhu, yaitu dihimpunkan penciptaannya, fi batni ummihi, di perut ibunya, arba'ina yauman nutfatan, akan 40 hari sebagai sperma. Summa yakunu alaqatan misla dhalik, kemudian menjadi ia, yaitu segumpal daging seperti yang demikian itu 40 hari. Summa yakunu, segumpal darah. Summa yakunu alaqatan, kemudian menjadi ia, yaitu segumpal darah, misla dzalika, seperti yang demikian itu 40 hari. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian menjadi ia, yaitu segumpal daging seperti yang demikian itu 40 hari. Summa yursalu ilaihil malak, kemudian diutus kepada seorang kamu malaikat. Fayanfukhu fihi ruha, maka meniupkan malaikat itu pada seorang akan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan malaikat itu dengan mencatat 4 kalimat. Bikat birizkihi, pertama dengan mencatat rezekinya, wa ajalihi, kedua ajalnya, wa amalihi, ketiga amalnya, wa syaqiyun aw sa'idun, dan keempat orang yang bernasib sialkah atau orang yang beruntungkah. Fawalladzi la ilaha ghairuhu, maka demi Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah,
Sesungguhnya seorang kamu sungguh ia beramal dengan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga tidak ada jarak antara dia dan antara surga melainkan sehasta. Fayasbiqu 'alal kitab, maka terdahulu atasnya oleh suratan takdir. Fayamalu bi amali ahli nar, maka ia beramal dengan amalan penghuni neraka. Fayadkhuluha, akhirnya ia masuk neraka. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya seorang kamu, la ya'malu bi amali ahli nar, sungguh ia beramal dengan amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga tidak ada jarak antara dia dan antara neraka melainkan sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, maka terdahulu atasnya oleh suratan takdir. Fayamalu bi amali ahlil jannah, maka ia beramal dengan amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, akhirnya ia pun masuk ke surga. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang mulia, moga cukup waktu. Malam ini kita akan tuntaskan pembahasan hadis yang keempat, biar sampai jam 12 sudah. Nah, bagaimana Haji Budi udah melotot, takut juga saya. Pokoknya sekeburunya Haji. Kita hadis keempat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukharinya, Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya. Bukan beliau berdua saja, bahkan Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, At-Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzinya, dan Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya. Berbicara proses penciptaan manusia. Pertemuan yang lalu, sebelumnya kita membahas perawi hadis ini, Sayyidi Abdullah bin Mas'ud. Dan malam hari ini saya tidak mundur bahas beliau, langsung kita akan membahas hadisnya daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Nabi menceritakan kepada semua sahabat, kepada kita-kita, maksudnya semua sahabat. Dan Nabi itu orang yang jujur, begitu kata beliau. Orang yang benar, yang Allah benarkan dakwah jadi rasulnya dengan didhahirkan mukjizat dan seterusnya. Apa kata Nabi? Kata Nabi, inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Jadi saudara, Rasulullah itu memiliki mukjizat banyak. Dan mukjizatnya cemerlang-cemerlang, cakep-cakep. Di antaranya Nabi tahu tentang proses penciptaan manusia. Belum ada fakultas kedokteran. Belum ada. Ilmunya aja belum. Begitu. Apalagi sampai keluar gelar SPOG, begitu, enggak ada, gitu. Tapi Nabi tahu itu tentang manusia. Kata Nabi, sesungguhnya Anda, seorang kamu tuh, Anda manusia, itu proses penciptaannya 3 periodik, tuh Nabi. Tiga periodik. 3 capres, 3 periodik.
Tiga periodik. Periode pertama 40 hari. Periode kedua 40 hari. Periode ketiga 40 hari. Nabi udah kasih garis. Dan ilmu pengetahuan bakal ngembang nih. Dokter bercerita per minggu. Begitu. Dari per minggu nih nanti ke depan dalam dunia kedokteran bakal ada per hari. Per hari bakal ada per jam. Itu nanti ilmu itu terus berkembang Allah berikan. Ini Nabi. Dasar-dasarnya udah dikasih sama Nabi. Jadi ketika sperma masuk ke dalam rahim perempuan, masuk nih. Rahim perempuan itu bentuknya kayak gentong. Gentong yang terbalik. Kalau nggak terbalik, atasnya kecil, dalamnya gede. Kalau nggak dibalik. Kalau dibalik, atasnya gede, bawahnya kecil, sempit. Itulah mulut vagina. Begitu bentuk rahim. Ketika sperma itu udah masuk ke dalam rahim, kata Nabi, maka inna ahadakum lajmu khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. 40 hari masih bentuk sperma. 40 hari itu. Jadi ini rahim. Biar gampang aja dah. Ini rahim. Masuk nih sperma nih ke dalam rahim. Diem aja di situ tuh. Rahim tuh diam. Sperma sampai 40 hari. Masih mani bercampur mani laki dengan mani perempuan. Orang sebut ovum, mani gitu. Laki sama perempuan. 40 hari. Setelah 40 hari, maka Allah rubah menjadi segumpal darah. Dari mani yang mengental ini berubah jadi merah. Yang membeku. Darah yang membeku. Dari mani itu. Begitu. 40 hari itu. Udah berapa hari itu? 80 hari. Bentuknya apa? Segumpal darah. Siapa tuh? Kita. Ini kita nih lagi diterangin sama Nabi. Proses jadi begini nih. Lagi dongengin sama Nabi. 40 hari berikutnya namanya periode ketiga. 40 hari berikutnya segumpal daging. Segumpal daging. Udah berapa hari tuh? 120 hari. Jadi apa? Daging. 120 hari itu berapa bulan? Hah? 4 bulan. 4 bulan. Tuh 4 bulan tuh kita. 4 bulan itu tuh setelah segumpal daging, gumpal daging tuh, setelah kita berubah menjadi segumpal daging, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala nih, setelah kita menjadi segumpal daging, Allah ciptakan kita nih. Allah kasih ruh di kita. Dikasih ruh. Malaikat yang suruh masukin dari ubun-ubun ruh. Terus Allah ciptakan kita mata, telinga, mulut, ucus, tangan, kaki. Itu begitu.
prosesnya. Jadi sesudah segumpal daging, tiupin ruh, tiupin daging nih, bentuknya kayak balok gitu, begitu, kayak gitu tuh, kotak. Saya lihat itu. Nanti dari situ tuh bakal Allah pecah, Allah bentuk. Ada pala. Pertama kali yang dibuka kuping, dengar dulu kuping, lalu mata, lalu mulut, lalu tangan, lalu kaki. Perut kan ada. Ini proses kita. Prosesnya. Begitu. Yang pertama kali ruh tuh bakal masuk ke mata. Maka mata melek tuh baik. Mata. Makanya nanti ketika kita ciri bakal mati, matanya melotot. Kalau terakhir mati, nanti kita cerita mati. Kita cerita penciptaan kita. Ini Nabi dongengin nih. Proses ini semua tiup roh hidup. Malaikat suruh nanya sama Rob, ini orang laki apa perempuan? Begitu. Kata Allah laki, jadi laki. Kata Allah perempuan, perempuan. Prosesnya. Lalu Allah suruh malaikat catat untuk orang ini 4 hal. Pertama, rezekinya. Nanti nih orang nih bakal kerja di Garuda. Nantinya bakal pensiun. Itu ada. Dari kapan? Dari umur berapa? Berapa bulan? 4 bulan. Udah ada catatannya. Enggak bakal geser nih. Ini orang nih bakalnya jadi dagang. Dagang jin. Jin aja didagang. Begitu. Apa aja ada tuh. Programnya tuh rezekinya sekian, hari ini sekian, hari ini sekian, hari ini sekian, hari ini sekian. Catat. Lengkap. Kedua, ajalnya. Umur berapa dia bakal mati? Catat. Dari umur berapa tuh? Dari umur berapa? Hah? 4 bulan. Umurnya berapa? Ada tuh. Catat. Ketiga, amaliyahnya. Perilakunya. Nanti dia bakal kemana? Bakal ngerjain apa-apa. Ada tuh. Gak bakal meleset. Sampai nih malam nih ngaji. Mana ngajinya nyender lagi deket tiang. Itu ada juga. Dari umur berapa? 4 bulan. 4 bulan. Dan keempat, ujungnya ke neraka apa ke surga. Begitu. Itu ada catatannya. Ini neraka sini ujungnya. Ini ujungnya surga. Itu ada. Dari umur berapa? 4 bulan. Ini orang kalau paham hadis ini, hidupnya tenang. Tenang. Orang ada suratannya. Ada catatannya. Muanya enggak geser, enggak geser. Muanya ada. Sampai saudara bakal tinggal di Maharta yang rada hematan biayanya, rada banjir kala itu. Kan begitu. Begitu. Itu ada catatannya. Ada kagak geser. Ada. Dari umur berapa? 4 bulan. Di dalam surat Al-Hajj ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibim minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab summa min nutfah summa min 'alaqah summa min mudghah." Wahai sekalian manusia, jika anda ragu tentang kebangkitan dari kubur, ini saya dongengin proses anda. Kata Allah, kucipta asalnya dari tanah, Adam. Proses lanjutannya dari sperma. Setelah sperma berubah segumpal darah.
Setelah segumpal darah berubah segumpal daging. Qurannya yang bilang. Nabi ini kan yang dituruni Al-Quran. Nabi paham tentang itu. Begitu, paham proses. Ini belum ada ilmu kedokteran, belum ada. Tapi Nabi tahu proses-proses kita. Begitulah proses itu. Sampailah kita 4 bulan. 4 bulan itu maknanya ditiupkan roh. Maka berbicara aborsi. Apa itu hukumnya aborsi? Ya haram aborsi. Dan apakah perlu dibunuh yang mengaborsi? Oh, kalau udah nafkhur roh, tiup roh, udah jadi orang bunuh. Kalau dia membunuh perempuan hamil, 2 yang dia bunuh. Ada 2. Kalau belum 4 bulan, haram juga. Haram juga. Walaupun belum ditiupkan roh. Nggak boleh. Dosa. Aborsi. Nanti tuh bayi yang diaborsi itu hari kiamat. Dia bakal bersuara lantang. Dan ini perlu sekarang nih, lagi ribut orang. Banyak yang butuh suara. Saya punya teman suaranya gede banget. Kalau mau nggak apa-apa saya panggilin. Kan pada banyak butuh suara. Begitu. Ini bayi ini nanti di akhirat ngadep kepada Allah, yang diaborsi nih ngadep sama Allah dengan suara yang lantang kenceng laksana geledek menggelegar. Dia ngadu sama Allah, ya Rab, anal mazlum. Ya Rab, saya dizolimi. Pengen hidup, pengen ibadah, kagak boleh nih, dibunuh nih sama perempuan nih. Ngakunya si ibu saya. Begitu. Aborsi. Anal mazlum. Salah apa saya dibunuh? Begitu. Dibejek-bejek, salah apa saya? Akhirnya ama Allah subhanahu wa ta'ala, tuh yang mengaborsi perempuan tuh, anterin ke malaikat Malik, bawa ke neraka, masukin ke jubbil ahzan, ke sumur yang penuh tangisan kesedihan yang tiada henti. Maka kemudian itu perempuan yang aborsi itu dibelenggu tangannya sampai dia punya leher, dirantai, diseret, dibawa ke neraka yang namanya Jubbul Ahzan, yang di sana banyak kalajengking, ular, macam-macam yang bakal menggigiti orang yang di dunia aborsi. Begitu. Mau ngapain? Bunuh bayi yang gak ada salah. Ini 4 bulan, saudara. Maka dari sini nih, saudara, setelah 4 bulan adalah adat di kampung. Ada acara namanya 4 bulanan. Kenapa ada acara 4 bulanan? Siapa yang nyuruh? Secara tersirat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. 4 bulan udah ditiupin roh. Bahasa kita orang udah hidup, selamat. Kan udah hidup bayinya, maka bikin selamatan syukur bayinya udah hidup 4 bulan. Itu 4 bulanan tuh sejarahnya. Bahkan ulama bilang kalau bisa jangan 4 bulan, per 40 hari. Kan 4 bulan itu kesimpulan daripada 40 plus 40 plus 40, betul nggak? Begitu. Setelah 4 bulan, 4 bulan nih, udah hidup, mutada, maka perempuan tuh yang tadinya men, berhenti mennya, berubah jadi makanan bayi. Darah mennya buat makan bayi. Berapa bulan lagi lahir? 2 bulan lagi. Dari 4 bulan. 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Lahir. Bayi nih. 2 bulan lagi. Lahir. 4 bulan. 5 bulan. Itu palanya 5 bulan.
palanya di bawah. Bayi ini muter di perut ibu, suka nendang-nendang dia. 6 bulan dia punya kaki di bawah. 6 bulan kakinya di bawah, palanya di atas. Lahirlah tuh bayi. Kalau lahir namanya prematur. Tapi bisa lahir dan bertahan hidup. Kalau 6 bulan. Di bawah 6 bulan nggak ada. Karena minimal perempuan hamil 6 bulan. Dari sejak mani masuk. 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan tuh bayi itu bisa saja lahir 6 bulan. Kakinya di bawah. Maka 6 bulan tuh sebut prematur. Prematur tuh apa prematur tuh? Lembek, kurang kuat. Maka ada bensin namanya premium. Itu maknanya lembek. Oktannya 88. Premium. Kalau bagusan 92. Itu namanya pertamak. Kalau 92. Nah yang jelek ini sama yang bagusan dipotong separuh. Yang bagus tumpahin yang jelek. Namanya pertalit. Itu 90 oktannya. Boleh tanya orang Pertamina. Kalau nggak percaya. Gitu. Itu prematur namanya. Lembek. Setelah 6 bulan bayi ini muter. Palanya kan di bawah. 7 bulan palanya di atas 6 bulan, kaki di bawah. 7 bulan palanya ke bawah. 7 bulan tuh muter. 7 bulan palanya ke bawah. Tuh 7 bulan tuh orang kampung ada selamatan. Selamatan apa nih? Iya 7 bulan nih karena apa ini? Kalau 4 bulan kenapa selamatannya? Udah ditiupin ruh, udah hidup baik. Kalau 7 bulan selamatannya apa? Siap keluar. Uang 6 bulan aja bisa keluar. Apalagi 7 bulan. Kalau 7 bulan tua. Bayi itu. 7 bulan tua. 7 bulan tuh. Tua bayi. Kalau 7 bulan. Sedikit kematiannya, angka kematian buat bayi yang umur 7 bulan. Makanya ada syukuran 7 bulan, detik-detik mau lahir. Bila 7 bulan nggak lahir, 7 bulan nih, maka bayi ini yang palanya ke bawah muter lagi ke atas. Muter tuh ke atas. Kayak kita diri gini nih, ke atas. 8 bulan tuh prematur lagi. Kalau bayi masih kecil mati, itu kemungkinan dia baru 8 bulanan. Karena prematur dia, 8 bulan. Begitu, 8 bulan. Itu, muda. Begitu, palanya kemana? Ke atas. Kalau 8 bulan nggak keluar, 9 bulan palanya ke bawah. 9 bulan, kakinya di atas. Tua lagi 9 bulan. Siap lahir. Kalau 9 bulan gak lahir, muter lagi 10 bulan, palanya ke atas. Pokoknya begitu. Muda, tua. Sampai 4 tahun. Sampai paling lamanya perempuan hamil 4 tahun. Imam Malik lahir 4 tahun baru brojol. Ibunya. Imam Syafi'i 4 tahun baru lahir. Lama hamil tuh, lama. Begitu, lama. Dokter nggak betah, udah cepet dah, bedel aja. Lagi lama gue dapet duit kalau lu kagak, begitu. Bedel aja, udah begitu. Enggak, ntar ada waktunya juga brojol. Ada waktunya, sabar. Umumnya 9 bulan. Umum. Paling lamanya 4 tahun. Paling cepatnya berapa? 6 bulan. 6 bulan. Tuh ingetin tuh. Ini rumus hidup. Berapa paling cepatnya?
Ada orang nikah, baru juga kemarin nikah 3 bulan yang lalu bayinya brojol. 3 bulan lahir. Ada nggak? Ada nggak? Hah? Nggak ada. Paling cepet hamil tuh berapa? 6 bulan. Itu agama tuh. Ini udah harga mati. Nggak bisa tekatik. Ada nggak orang baru nikah 3 bulan lalu bayinya brojol? Ada nggak? Ada. Ada. Banyak. Ini namanya bayi lahir 3. Emang ada yang bayi orang perempuan hamil 3 bulan? Ada nggak? Nggak ada. Ini udah naruh saham dulu. Begitu. Iya. Oh iya, gelarnya MBA. MBA. Married by accident. Tuh begitu. Yang dimaksud, bila 3 bulan brojol, bukan anak kita. Tuh begitu maksudnya. Tuh rumusnya nih. Bila 3 bulan brojol, bukan anak kita. Jadi anak siapa? Anak siapa? Anak ibunya. Anak ibunya. Biar gampang, anak zina. Begitu. Bukan anak kita tuh. Anak hasil zina kita. Bukan anak kita dalam agama. Tuh begitu maksudnya. Itu anak ibunya. Baru 3 bulan kita nikah, brojol. Sementara minimal hamil 6 bulan. Berarti mana bayinya gede lagi. Kata dokter ini bayi 9 bulan. Berarti 6 bulan yang lalu udah naruh saham. Begitu, naruh saham. Begitu saudara. Nanti itu kalau brojol, itu bukan anak kita. Mana wadon lagi lahirnya. Gede, kita yang nikahin. Nikahin tuh maksudnya jadi wali, kagak zina lagi. Tuh, kenapa zina dilarang tuh? Begitu. Ini runtutannya nih aturannya. Yang kita harus pahami. Karena nggak ada bayi lahir di bawah 6 bulan. Karena prosesnya kayak begitu. Begitu maksudnya. Nggak ada. Kalau kita nikah, jadi bagaimana? Kalau kita udah bersetubuh dengan perempuan, setubuh nih, ini rahim. Itu kalau udah mani masuk, ngunci. Kalau mani itu masuk, udah nutup. Enggak ngaruh kita nikahin atau tidak, enggak ngaruh. Enggak. Uang udah Allah mau baik, biar enggak ketuker mana halal, mana haram. Begitu. Jadi udah ngunci. Kita nikahin, enggak ngaruh. Begitu. Kita tinggal aja, ada kerja di Papua. Jadi aja ini. Enggak diapa-apain juga, jadi. Uang udah Allah yang atur. Begitu maksudnya. Allah nih yang atur. Ini. Allah yang atur. Jadi sehingga ketika kita nikahin, boleh aja itu perempuan. Kita nikahin mah. Enggak apa-apa. Boleh kita tidurin? Ya boleh, wong bini kita. Boleh. Terus anaknya enggak ada ngaruh. Kalau di bawah 6 bulan, berarti bukan anak kita. Dari kita sejak bersetubuh nih. Ini biar gampang tuh perempuan tuh hamil. Kita nikah nih malam ini. Kita nikah malam ini nikah. Dah nikah. Lalu malam ini bersetubuh. Ini mani ini yang dihitung sebagai anak. Mani sesudah nikah nih yang dimasukin. Ini 6 bulan tuh ini nih. Itu yang 3 bulan, yaitu dia tuh sebelumnya itu mah tuh. Naruh saham. Begitu. Kayak begitu. Ini yang harus difahami oleh kita. Begitu. Ini repot. Agama tuh bukan sekedar melarang zina, tapi implikasinya panjang.
Begitu. Kalau kita nikahin, kita bukan bapaknya, dosa. Kau harus paham pada bagian ini. Kapan dia nikah, si bapak ibunya. Kapan brojolnya anak. Diurut tuh. Dia harus tahu itu KUA. 4 bulan, panggil bapaknya. Be, begini be, mohon maaf nih be, bukan buka aib. Ini harus ada ketentuan aturan. Nih kalau ngelihat dari jadwal nikahnya nih be, kayaknya bocah ini nih. Ini DP dulu, tahu DP? Iya, jadi yang nikahin saya, walinya saya. Karena kata Nabi, as-sultan waliyuman la waliya. KUA itu wali bagi perempuan yang gak ada abahnya. Ini gak ada abahnya, walaupun di kakaknya ini binente, itu gak apa-apa, urusan negara itu. Tapi urusan akhirat ini, biar bapak jangan apa dosa. Oh iya, begitu dah. Maklumlah zaman dulu ya masih jahiliyah, Pak KUA, begitu. Masih jahiliyah. Apa? Musim hujan. Iya. Nah, bagaimana nih? Maka dinikahin tuh di kantor KUA tuh, diam-diam dah nikah. Ntar minggu nikah lagi di depan umum. Kan gak apa-apa itu sandiwara doang. Paham gak? Tuh begitu. Kan nanti si bapak palsunya nih, bapak tiri namanya dalam agamanya, bapak tiri, kan anak ibunya, bapak tiri. Repotnya nih, kita mati, mana kiai ngebagi warisan lagi sama anak, dosa lah gitu, kiai. Kan bukan anaknya dari kita. Tuh, ini runutannya ke sana. Haram zina tuh implikasinya panjang, saudara. Panjang. Begitu. Ini diatur tata agama ini. Ini Nabi ceritakan ini semuanya. Hebat Rasulullah. Pakar kedokteran. Belum ada fakultasnya. Nabi paham. Tuh begitu. Ini yang kita harus pahami. Jadi kalaulah kemudian ada orang menikah perempuan, apa kita bertanggung jawab istilahnya, ataukah kita nolongin? Mani masuk, hitung, ada 6 bulan enggak? Kalau ada 6 bulan brojol, bin kita secara syariat. Bin kita. Kalau enggak ada 6 bulan, bukan bin kita. Tapi biarkan di kakak mau bin kita, kalau enggak ada bin kita, itu bin siapa dia? Kakak kan urusan negara. Negara mah kalau kiamat, hilang. Tapi urusan kita dengan Allah kagak justru itu awal kehidupan. Ini yang harus paham muslim. Pada bagian ini yang dia harus tahu. Kudu paham betul urusan ini. Ini repot begitu. Makanya ada 7 bulanan. Tuh biar paham kenapa itu kayak ada 7 bulanan. Ada sejarahnya. Enggak ngarang-ngarang. Itu mudah. Nih bid'ah. Begitu. Yang model begini disebut alirannya Wahabi. Apa Wahabi? Wawasannya hanya bid'ah. Apaan? Wawasannya hanya singkatannya iya Wahabi. Gitu bid'ah aja. Baca ini hadis ini. Jangan nyalain mulu orang syukuran, orang bagus. Begitu. Begitu lagi duit dia yang mau syukuran, dia ngapain kita yang puyeng ya kan. Ini kan ada masalah pada kita. Benar enggak? Nah, dia muji-muji Rasulullah, bersolawat, baca Quran, ada macam-macam lah itu. Itu kayak begitu. Nih proses. Kita tuh begitu dulunya. Maka dari sini kita bisa ambil faham satu, kita nggak pantas untuk sombong dalam hidup. Begitu. Jangan. Orang asal kita daripada mani yang menjijikan, kotor. Makanya udah jadi begini juga isi perut kita darah kita kotor. Yang keluar dari kuping, dari hidung, dari mata, dari mulut, dari dubur, kotor semuanya. Nggak pantas kita sombong-sombong, tenang, ada saya. Jangan begitu, jangan.
Jangan, kita ini asalnya dari man. Jangan dicatat. Aduh. Jangan. Kita ini asalnya dari man. Tidak layak sombong, tidak layak. Lalu udah 4 bulan malaikat dipanggil oleh Allah, tiupin roh, hidup, catat rezekinya. Jadi hari ini dagang rugi, itu dari 4 bulan yang lalu. Nih kayak contoh nih, kan calon ada tuh. Ini biar kita paham. Dan kita jangan sampai kita jadi ribut terus karena kurang paham tauhid. Kan kita kudu percaya sama takdir. Sekarang nih silakan masih berjuang. Tapi hari tenang. Iya, tapi kelihatannya doang tenang permukaan. Kan di bawahnya mau hari gusar ya. Jadi apa kagak? Begitu ya. Hari tenang apa hari gusar? Hari gusar judulnya doang. Gitu. Hari tenang. 14 Februari itu udah ada ketentuannya. Dari 4 bulannya mereka pada. Yang 3 noh. Begitu. Apakah Pak Anies, apakah Pak Prabowo, apakah Pak Ganjar. Itu udah ada catatannya. Bahwa dia bakal jadi presiden. Atau dia bakal nggak jadi presiden. Dia nyalon. Itu ada. Semuanya ada. Siapa yang jadi ya sudah. Kita nggak usah ribut lagi. Yang tadinya dagang, dagang lagi. Yang tadinya betani, tani lagi. Yang tadinya nelayan, nelayan. Begitu hidup. Begitu. Nggak usah gusar-gusar wong dari 4 bulan ada catatannya. Dan nggak meleset. Rasulullah nggak pernah bohong. Ada catatannya. Begitu. Ada catatannya. Begitu. Kita tuh nggak tahu, cuman catatan kita tuh kagak paham. Takdir itu kita baru paham kalau sudah kejadian. Begitu. Makanya kita nggak boleh ngandelin nama takdir. Nggak boleh. Nyandar sama takdir tuh kagak boleh. Kalau udah jadi tuh baru. Dagang hari ini rugi. Ya wis lah. Emang dari sononya 4 bulan. Begitu. Ketika kejadian biar kita jangan ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk juga rugi juga. Bener nggak? Begitu. Kalau ngamuk-ngamuk jadi untung aja kan mendingan. Kan kagak. Udahlah. Udah ada catatannya tuh. Indonesia merdeka tanggal 17 bulan Agustus tahun 45. Itu udah ada catatannya dari dulu. Sebelum kita lahir. Udah ada. Allah tuh udah paling enak. Allah tuh maha tahu tentang kita semuanya. Maka hidup kita itu kudu tenang. Ini kayak model kita nih, Allah udah tahu. Ini orang-orang ini enggak cocok kalau lahirnya di Inggris. Enggak cocok. Itu Allah udah tahu. Udah tahu. Begitu. Maka kita lahirnya lah di kita punya negeri di Indonesia. Lahir di Marta atau di Jawa. Kenapa? Allah udah tahu. Model potongan kayak begini nih, dikasih roti habis sekaleng, ditanya udah makan belum? Tuh, yang model begini di Indonesia aja nih. Nasi nih, mau nasi. Begitu, saudara. Nasi. Begitu. Tapi nih orang model begini nih, pakai wortel doang sama kentang, sama telur bisa lahirin di Mesir. Itu begitu di Afrika. Jadi Mesir di Spanyol tuh begitu. Kalau kita dikasih mau salad, emang udah beduk, ditanya udah beduk, ditanya salad, begitu kata beduk, begitu. Aduh susah, begitu. Itu begitu. Ini orang model kayak kita orang nih. Ah ini mah kayaknya hidupnya pakai singkong juga jadi. Udah lahir jadi kebon manggis begitu. Jadi udah ketahuan. Itu muka kita itu begitu, saudara. Muka kita. Begitu. Maka ditaruh di Arab. Umroh ke haji ke. Tuh makanannya ada nasi enggak? Tuh. Pertama kali ditanya, nasi mulu. Begitu. Kenapa? Emang begitu, saudara. Begitu. Jadi ya modelnya. Allah tuh tahu. Jadi kita nggak usah bingung. Nggak usah bingung. Biasa aja. Begitu, enggak usah. Begitu.
Hidup itu begitu. Ini udah ada catatannya dari Allah, udah ada catatannya. Udah ada. Begitu catatannya dari Allah. Ini hidup, bahwa kita bakal bininya si anu. Itu semuanya ada. Begitu. Padahal kita nggak tahu mau bininya yang mana. Asam di gunung, garam di laut. Kan jauh-jauhan gunung sama laut. Ketemu di Blanga. Kata orang Jawa, ketemu di Blanga. Blanga tuh panci gitu ya. Panci. Kumpul dah tuh. Namanya sayur asem. Kan begitu. Nah, ini Allah nih. Udah tata aturannya. Tata aturannya. Kalau kita memahami, hebat Allah. Jadi Allah tuh udah memprogram sebelum ada. Jadi nggak asal ngomong. Pokoknya nanti saya mau bangun ini, ntar dulu dananya ada enggak. Kalau Allah udah pikirin nih rezekinya, nih amalnya, itu begitu. Kasih malaikat ini. Ntar turunnya waktu dia lahir, sedikit, diatur. Tuh Allah. Bila kita mati, maknanya rezeki kita udah habis, enggak ada. Bila kita masih hidup, rezeki kita masih bukan ada doang, masih banyak. Ingat itu. Jangan sampai kita pensiun. Nih, bagaimana nih? Dia kagak paham ini. Itu keran doang, satu mati pensiun tuh keran. Tuh keran masjid tuh banyak tuh sekarang. Mati satu, masih ada keran yang lain. Bukan Tuhannya itu, bukan. Dengan pensiun, gua mati nih. Kagak masih hidup. Bener nggak? Jadi kita nggak usah stres. Nggak usah. Hidup. Dan masih makan. Sampai sekarang. Kenapa? Tuhan pikirin. Baiknya Allah. Sampai ada catatannya. Ini ahli surga. Ini ahli neraka. Nantinya ngaji. Ini kagak. Ada catatannya. Semuanya ada. Enggak geser. Enggak. Karena Tuhan maha segalanya. Udah ada catatannya. Semuanya lengkap. Makanya dalam surat Yasin, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Segalanya telah kami catat di Lauhul Mahfuz. Udah ada catatan. Dan kita tidak perlu bingung. Di dalam kita jalanin kita punya hidup. Rezeki dicatat. Dikit, banyak, halal, haram, makruh, cara kerjanya, dari mana dia dagang, tani, ngewarung, ini. Ada lengkap. Lengkap, Bang. Dan tidak pernah meleset ilmunya Allah. Karena Allah bersifat ilmu. Tahu. Allah bersifat kudrat, iradah. Ini maha taunya Allah. Jadi kita nggak usah stres. Orang kucing aja diopenin. Ijazah nggak punya, kontrakan nggak punya, pensiun nggak punya dia. Kucing hidup juga. Bener nggak? Tuh kucing. Rezekinya ikan. Ikan adanya di air. No kucing sampai ni hari takut sama air. Masih hidup. Masa kita? Ya Allah. Nggak usah bingung. Beneran. Jangan dibingung-bingungin. Deketi Allah. Kalau pengen dibagi dunia oleh Allah, lihat deketi yang punya dunia. Allah. Perbaiki sholat kita. Kalau pengen dibagi dunia oleh Allah, maka deketi kunci yang dunia dicipta. Karena dia, itulah Nabi Muhammad. Maka banyakin baca sholawat kepada Nabi. Udah belum? Pak Jenawal udah nyengir-nyengir, mintanya udah ini. Tuh, satu tuh rezeki. Wa ajal. Suruh catat ajalnya. Nih umurnya sekian, nih umurnya sekian. Nih ada semuanya. Ada. Catatannya. Ada. Begitu. Ada. Dan semuanya nggak geser.
Begitu. Ini orang tadinya musuhan sama dia, sekarang dia suruh gendong anaknya. Itu catatannya deh. Catatannya. Ada. Begitu. Enggak geser. Kagak geser. Kagak. Ada catatannya. Jadi kita nggak usah bingung-bingung. Kagak usah. Jalanin hidup biasa aja. Jangan kaku, Jangan kaku. Dan semuanya silakan doa. Boleh. Itu yang siapa Pak Anies doa. Minta sama Allah. Syariat. Prabowo doa. Minta sama Allah. Siapa lagi? Ganjar doa sama Allah. Doa itu syariat. Ya hakikatnya terserah Allah. Gitu. Emang dengan doa 3 presidennya. 3 per 1. 3. Tetap 1. Nggak bisa. Benar nggak? Iya, bukan kampanye, bukan. Masa ada 3 presidennya? Bener nggak? Itu kita doa tuh ikhtiar. Semuanya berdoa, silakan doa. Begitu. Tuh kayak begitu. Nanti keputusanmu di tangan Allah, karena Allah Maha Tuh begitu. Ajal amalnya ada. Nih orang nih bakalnya dia nyolong, dia kagak. Ada tuh catatan-catatannya. Sampai termasuk nantinya mati di surga kah? Apa di neraka nantinya? Itu udah ada. Kita semuanya udah ada. Sahabat pernah nanya ketika Nabi menerangkan itu. Lah kalau udah ada catatannya surga neraka, apa enggak mendingan tidur aja? Kata Nabi, ya jangan. Itu kan pengetahuan Allah. Anda kagak tahu. Anda ikhtiar. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqala. Anda berkarya, beribadah. Semuanya ada jalan kemudahan menuju ujungnya kemana. Kalau kita termasuk ahli surga, nanti dikasih gampang aja jalan menuju masjid, menuju majelis ilmu. Gampang aja. Itu alamat. Menuju surga dia. Itu begitu. Kayak begitu tuh. Ada orang kalau nyolong nggak ketahuan mulu. Kata dia berkah. Bukan berkah, emang biar neraka maksudnya. Bukan berkah, bukan. Dia kata berkah. Kagak. Emang begitu catatannya. Kalau diajak ngaji susah banget. Susah. Begitu. Waktu sakit mau janji, ya Rob kalau sehat gua mau ke masjid. Udah sehat mau. Lewat lagi. Mancing lagi. Mancing. Begitu. Ini ada catatannya. Segini aja dah. Ini masih separuh lagi nih. Ingetin saya. Fawalladzi la ilaha ghairuhu. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ini nanti panjang. Tentang berbicara ujung kehidupan kita. Apa yang menyebabkan husnul khotimah. Apa yang menyebabkan su'ul khotimah. Dan bagaimana proses kehidupan manusia yang tidak mengerti ini. Bagaimana. Jadi yang akhirnya kalau dia pengen paham, takdir tidak pernah menghalangi kita. Tapi takdir justru menolong, membantu kita, membuka tabir kehidupan kita. Begitu. Sehingga kita tidak boleh nyandar kepada takdir. Karena kita ada di dunia, ada hukum kausalitas. Sebab akibat. Berkarya. Dengan otak kita terus berjuang. Dengan hati kita pasrah kepada Allah. Sebagai orang yang beriman kepada takdir. Dan ini adalah poin yang diantara paling inti. Masih banyak ini hal yang harus kita urai, tapi terlalu panjang kalau kita bedah terus. Jadi segini saja kajian kita malam hari ini.